Baik, kita mulai pertemuan kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan Arabiyyan tibyanan wa ja'ala al-lughata al-arabiyyah li fahmi al-Qur'an wa sunnah miftahan wa bayanan. Asyhadu an la ilaha illallah an'ama bil lisani 'ala al-insani minnatan tawdihan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين سلفوا طريقة لغة إعرابا وبيانا. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى عن أهمية اللغة العربية في سورة يوسف الآية الثانية إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sore hari ini. Tentunya kita diperkenankan dan juga dipertemukan kembali guna melanjutkan pembahasan kita mengkaji sebuah risalah legendaris yang ditulis oleh seorang ulama, baik namanya maupun karya tulisnya tak lekang oleh waktu, yaitu karya tulis yang berjudul Matan Al-Ajurumiyah dan tentunya ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Dan alhamdulillah pada kesempatan saat ini dan seterusnya insya Allah kita menggunakan penjelasan dari Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin, salah seorang ulama yang saat ini terkenal dan juga ketokohan dan juga keilmuannya sangat-sangat luar biasa, telah menorehkan banyak sekali kebermanfaatan untuk umat. Beliau adalah seorang ulama yang ada di negeri Arab Saudi. Beliau seorang tokoh muallim, pengajar di Masjid Nabawi dan juga sering aktifnya itu di kota Riyadh. Allah taala alam bisawab. Taib, tentunya salawat tak lupa teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, sebaik-baiknya contoh kita dalam berkehidupan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang terbaik, di antaranya dipertemukan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun berharap agar kelak nantinya kita diizinkan untuk masuk ke dalam telaga haudnya. Maka itu merupakan impian terbesar kita, bahkan impian terbesar kaum muslimin di seluruh dunia, dan tidak bisa dicapai dengan leha-leha. Maka sore hari ini dan sore-sore di hari berikutnya merupakan ikhtiar kita untuk merealisasikan impian kita tersebut, yaitu mempelajari bahasa Arab guna memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kita mengamalkan apa yang telah kita pahami dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang baik dan benar. Semoga Allah istiqomahkan kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik teman-teman semua, pada pertemuan kemarin, yaitu pertemuan pertama dan perdana kita telah membahas sebuah pengantar pentingnya ilmu bahasa Arab. Bahkan kita khususkan merucut kepada satu cabang disiplin ilmu dalam bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Nah, karena kalau kita melihat pentingnya mempelajari bahasa Arab, ini sudah dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di banyak ayat
Allah tabaraka wa taala selalu menampilkan annal lughatal arabiyyah wal Quran, sesungguhnya bahasa Arab dan Quran itu unsarani la yanfasilan. Ya, seperti apa? Dua unsur yang tak terpisahkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu semua. Ya, sekurang-kurangnya kurang lebih itu sekitar berapa? 8 sampai 10 ayat. Coba kita renungkan salah satu ayat yang tadi kami bawakan, yaitu ayat kedua dari surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya." Sesungguhnya kami menurunkan apa? Al-Qur'anul Karim dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Dan berikutnya di surah Az-Zukhruf, teman-teman bisa lihat ayat yang ketiga. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Yang tadi redaksinya anzalnahu, sekarang redaksinya ja'alnahu. Kami jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Surat Ar-Ra'd ayat 37 Allah katakan pula wa kadzalika, dan demikianlah anzalnahu hukman arabiyya. Kami turunkan. Nah, hukman di sini maksudnya apa? Al-Qur'an. Naam, ya, dalam bahasa Arab. Maka sudah semestinya orang yang dengan lisannya ini enteng mengatakan hukum-hukum dalam Islam, hadza halalun wa hadza haramun wa hadza mubahun wa hadza sunnah, begitu, au mandub. Naam. Maka selayaknya bagi dia untuk istiqomah terus mempelajari bahasa Arab. Ar-Ra'd tuh ya, surah Ar-Ra'd ayat 37. Belum lagi di surah Thaha ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya, dengan redaksi yang sama. Dengan redaksi yang berbeda ada di surah Asy-Syura ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu ini Al-Qur'an dalam bahasa Arab, Qur'anan Arabiyya. Di surah Fussilat juga ayat 3. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya. Kurang masih ada lagi surah Az-Zumar ayat 28. Masya Allah, ini redaksi yang sangat-sangat luar biasa dan spesial. Lihatlah redaksinya di situ di surah Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyah ghairu dzi'iwaj. Bahasa Arab tidak ada kebengkokan sedikit pun, tidak ada kecacatan sedikit pun. Karena bahasa Arab yang turun dengannya Al-Qur'anul Karim ini adalah bahasa Arab yang sangat luar biasa sempurna, mampu mengalahkan keindahan bahasa Arabnya siapa? Orang-orang jahiliyah terdahulu yang hobi bersyair. Kita tahu syair itu adalah apa? Naam, al-kalamul jamilul balik mu'athiru fin nafsi. Nah, itu adalah perkataan yang indah yang bisa mempengaruhi jiwa. Itu sebelum Al-Quran turun. Ternyata ketika Al-Quran turun, ya, naam, tertandingilah bahasa-bahasa, maksudnya bahasa Arab jahiliyah terdahulu. Naam, yang mereka itu hobi bersyair. Nah, dan Al-Quran kita tahu mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada jiwa orang yang mendengarkannya. Lebih-lebih dari apa? Syair. Naam, barakallahu fikum. Kemudian juga di ayat yang lain juga. Naam, ya, di surah Al-Ahqaf ayat 2, wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyya, dan juga di surah An-Nahl ayat 103, wa hadza lisanun arabiyyun mubin, jelas, mubin. Naam, barakallahu fikum. Nah, itulah di antara ya beberapa ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang apa namanya? Keistimewaan bahasa Arab. Maka selayaknya kalau kita ingin disematkan sebutan ya ulul albab, nah, karena ulul albab ini adalah karakter manusia yang disebutkan oleh Allah, yaitu apa? Orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di mana? Di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 269. Nah, ulul albab Allah sebutkan di sana. Ketika Allah memberikan hikmah. Jadi kita tahu hikmah itu adalah derajat tertinggi di dalam ilmu. Maksudnya apa? Pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah yang betul-betul mengakar kepada jiwanya. Bukan hanya mengklaim
dirinya mempelajari Al-Quran wa Sunnah, tapi tanpa klaim-klaim tertentu, dia mampu mengamalkan keduanya dengan pemahaman yang benar. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan apa? Yu'til hikmata may yasha. Allah SWT akan menganugerahkan hikmah, yaitu apa? Pemahaman Al-Quran As-Sunnah yang betul-betul. Nah, kepada siapapun dari hambanya yang tentu yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan siapapun yang telah diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsiran, dia sungguh telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan lihatlah di situ terusan ayatnya, ayat 269 surah Al-Baqarah, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Naam ya. Hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ada korelasi ya, pembelajaran kita di setiap sore ini, maksudnya 3 kali, pertemuan 3 kali kita dalam seminggu. Nah, kaitan dengan apa namanya? Peningkatan kualitas ibadah kita, yaitu apa? Nah, persentase kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu, nah, ujung dan puncaknya apa? Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an saja disebut zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Surat yang ke-15, surat Al-Hijr. Ya, Allah katakan Al-Qur'an sebagai apa? Zikir. Ayat berapa itu Al-Hijrnya? Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat yang ke-9. Naam. Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah, ya, baik dengan doa yang lafalnya sudah diriwayatkan dari Rasulullah maupun doa-doa yang itu sifatnya pribadi dengan bahasa kita tatkala kita meminta suatu hajat dalam kehidupan kita. Itu apa? Di surah Al-A'raf. Nah, ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Itu. Dan juga kalimat thayyibah. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Itu nanti ujungnya apa? Zikrullah. Nah, di surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat 103. Allah katakan apa? Fa idza qadaitumus shalah, na'am, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, itu kan pakai kata qu'ud. Nah, apa bedanya qu'ud dan julus? Ada nantinya, teman-teman. Walaupun sinonimnya semakna dengan duduk, begitu. Ini keistimewaan bahasa umat Islam, bahasa Arab. Bahkan juga ibadah sholat, ibadah terpenting. Naam, tingkatannya itu nomor 2 setelah apa? Kalimat tauhid. Naam, di surat Toha, surat yang ke-20 kan, ayat 14. Allah katakan, Innani anallahu la ilaha illa ana, na'am fa'budni. Maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa aqimis shalah. Tegakkan salat. Nah, di situ Allah sebutkan salat sebagai apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Dan kita tahu ibadah-ibadah yang disebut tadi menggunakan bahasa apa, teman-teman? Bahasa Inggris kah? Bahasa Korea? Nah, bahasa Indonesia? La, ya. Bil lughatil Arabiyah. Makanya kalau kita ingin merujuk ulama yang betul-betul hidup di masa salaf, kita bisa lihat potret perkataan siapa? Mujahid bin Jabr. Nah, Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr ini seorang mufasir, teman-teman semua. Seorang mufasir. Beliau wafat pada tahun berapa? 104 Hijriyah. Nah, kami seringkali ya setiap hari itu membaca beberapa lembar dari kitab ulama, di antaranya adalah kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya siapa? Al-Imam As-Suyuti. Karena memang kitab-kitab Al-Imam As-Suyuti ini Masya Allah, teman-teman semua ya, beliau adalah ulama yang produktif dalam menulis, baik menulis biografi para tokoh ulama, maupun menulis biografinya siapa? Para sahabat. Nah, alim ulama dalam ilmu pun beliau tuliskan dengan kitab judulnya Bugyatul Wu'ah. Nah, di Al-Itqan fi Ulumil Quran, nah, itu menghimpun ya ilmu-ilmu Al-Quranul Karim. Beliau menukil perkataan Mujahid bin Jabir ini yang wafat 104 Hijriah. Termasuk salaf? Tidak termasuklah, karena dia, yaitu beliau Mujahid bin Jabir, meninggal awal abad kedua Hijriah. Nah, masih masuk generasi terbaik yang disebut oleh Rasulullah. Apa yang dibilang oleh Mujahid bin Jabir? La yahillu li ahadin. Tidak halal bagi siapapun yu'minu billah, yang dia itu ngaku beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, ayyatakallama fi kitabillahi,
Nah, dia berbicara tentang Al-Qur'anul Karim idza lam yakun aliman, padahal dia bukanlah orang yang alim bi lughatil Arab, ya. Dia bukanlah orang yang alim dalam bahasa Arab. Maka kita tahu bagaimana penting dan urgensinya mempelajari bahasa Arab terlihat di zaman sekarang. Ini merupakan zaman fitnah, siapapun bisa berbicara. Nah, maka untuk menopang, bahkan menahan dan juga membentengi diri kita dari apa namanya perkataan-perkataan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam agama Islam, maka kita harus bentengi hal tersebut dengan apa? Mempelajari kunci ilmu syar'i. Apa kunci ilmu syar'i? Al-lughah al-arabiyyah. Barakallahu fikum. Nah, wah sudah berapa tuh? 15 menit kita. Baik, kita langsung masuk ke kitab teman-teman. Muqaddimah dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala. Eh, Kami tidak perlu mengenalkan kembali siapa Syekh Saleh Al-Utsaimin. Banyak sekali tulisan-tulisan tentang biografi beliau, apalagi beliau masih hidup, teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman nanti cari, intinya sebagaimana biografi ringkas telah kami sampaikan. Nah, beliau memiliki daras rutin di kota Riyadh. Nah, dan terkadang membuka majelis-majelis ilmiah di Masjid Nabawi kota Madinah Al-Munawwarah. Barakallahu fikum. Nah, di sini kita lihat beliau mengawali risalahnya, syarah atas matan Jurumiyah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini memiliki makna yang sangat agung, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahkan para ulama pun membedah baik dari sisi nahwu, baik dari sisi fikihnya, baik dari sisi ada'iyah yaitu doa. Baik. Hanya saja di sini saya akan berikan sedikit catatan. Nah, sedikit catatan. Huruf ba di sini bermakna apa? Isti'anah, teman-teman. Isti'anah itu artinya meminta pertolongan. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melakukan aktivitas tertentu, maka sejatinya kita sedang meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini merupakan satu jenis dari ibadah. Barakallahu fikum. Nah, baik, di sini langsung beliau buka dengan pujian. Ya. Jadi yang saya suka dari Syekh Saleh Al-Utsaimin, mukaddimahnya itu selalu unik. Bahkan bisa kita jadikan sebagai pembuka-pembuka dalam khitobah. Nah, jadi dahulu kami yang kuliah di jurusan sastra Arab seringkali mengikuti event atau musabaqah, perlombaan pidato ya dalam bahasa Arab. Nah, di antara penilaian kan ada mujamalah tuh. Nah, mukaddimah yang bagus akhirannya itu sama semua qafiyahnya gitu. Nah, ini Masya Allah di antara alim ulama yang menuliskan karya tulis, mukaddimahnya itu selalu berbeda-beda dan sangat unik. Nah, ya, kita lihat di sini beliau berkata, Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina. Segala puji bagi Allah, dialah Allah alladzi sayyara, yang telah membuat, na'am, yang telah membuat agama ini. Maksudnya ad-din di situ apa? Innad dina indallahil Islam. Ya. Nah, sayyara di situ membuat dan maksudnya apa? Menjadikan. Nah, lebih baik kita terjemahkan apa? Menjadikan. Nah, menjadikan. Sayyara yusayyiru. Ya. Nah, menjadikan. Segala puji bagi Allah yang Dia telah menjadikan agama ini, nah, agama Islam, marotiba, memiliki apa? Tingkatan, marotib, dan juga apa? Dera, derajat. Nah, kita kalau membuka kembali bagi yang sudah belajar ataupun yang belum belajar, semoga nanti tersampaikan pula. Kita buka kitab kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, terkenal dengan sebutan apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, di hadis yang kedua, ya, di situ ada hadis, nah, dikenal juga dengan apa? Hadis Jibril. Nah, hadis Jibril. Hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat
Umar. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu. Apa katanya? Bainama nahnu 'inda Rasulillah, ya kan? Ketika itu kami duduk bersama Rasulullah SAW yang data yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayatis syiyab. Seorang pemuda datang kepada mereka, ya, dalam keadaan mengenakan pakaian yang sangat putih, syadidu sawadis sya'ar, rambutnya hitam legam, kelimis gitulah. La yura alaihi atharus safar, dan tidak terlihat sama sekali bekas-bekas perjalanan gitu. Nah, akhirnya nanti di situ bertanyalah kepada Rasulullah. Nah, apa kata si pemuda ini? Pemuda ini maksudnya Jibril ya. Nah, maka disebut hadis Jibril. Nyamar. Nah, ya, menyerupai layaknya manusia. Apa kata laki-laki ini yang alias Jibril? Nah, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Baik, Islam dulu yang ditanya. Nah, kemudian dijawablah sama Rasulullah kan. Nah, al-Islam antashhada alla ilaha illallah. Sampai nanti wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian ditanya lagi, apa fa akhbirni anil iman. Ini tingkatan yang kedua di dalam agama Islam, yaitu apa? Iman. Terus ya, simpul keimanan sampai yang keenam, ya kan? Nah, sampai yang keenam yaitu apa? Wal yaumil akhir, keimanan kepada hari akhir. Kemudian ditanyalah tingkatan yang ketiga, ini tingkatan yang sangat spesial teman-teman semua. Fa akhbirni anil ihsan. Dijawablah Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ini ketika orang beribadah sudah taqarrub nih, mendekat dirinya kepada Allah. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang pemahaman dan pengamalannya ini berbanding lurus, tidak mengalahkan satu sama lainnya. Nah, kita ingin menjadi orang-orang seperti ini, dan Allah sebutkan di surah Fatir kan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, ulama yang spesial kita bisa mencapainya. Nah, yaitu ulama yang takut kepada Allah. Ulama yang takut kepada Allah yang berusaha taqarrub kepada Allah dengan apa? Ilmunya atau pemahamannya. Nah, belum lagi juga eh, di dalam pemahaman agama Islam ini. Nah, juga ada kaitan dengan bahasa Arab dan ada tingkatannya. Nah, ya, sebagaimana Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala berkata, "Na'am, inna syari'ata Arabiyah," kata beliau, sesungguhnya syariat Islam ini berbahasa Arab. Wa idza kanat Arabiyah fala yafhamuhuma haqqul fahmi, na'am, haqqal fahmi illa man fahimal lughatal arabiyyah haqqal fahmi. Na'am. Kalau seandainya dengan bahasa Arab, ya, tidak akan, na'am, dengan bahasa Arab, kalau seandainya dengan bahasa Arab nih, ya, apabila maka tidak akan dipahami keduanya dengan pemahaman yang benar, kecuali orang yang apa? Memahami bahasa Arab dengan pemahaman yang benar. Jadi syariat ini hanya bisa dipahami oleh siapa? Orang-orang yang memahami bahasa Arab dengan pemahaman yang benar. Begitu. Maka beliau Al-Imam Syatibi membagi tingkatan level pemahaman manusia terhadap apa? Syariat Islam. Dan ini sesuai nanti berbanding lurus dengan kemampuan bahasa Arabnya. Ya, yang pemula dalam bahasa Arab kata beliau apa? Pemula juga di dalam syariat. Ya, nah, ya, kalau mubtadi fi fahmil lughah al-arabiyyah fahuwa mubtadi fi fahmi syariah. Kata beliau demikian. Kalau dia mubtadi pemula dalam bahasa Arab, maka dia apa? Pemula di dalam syariat. Kalau dia mutawasid, nah, mutawasid, ya, fi fahmil lughah dalam pemahaman bahasa Arabnya, maka dia apa? Mutawasid juga fi fahmi syariah. Nah, begitu. Kalau dia muntahi yang levelnya tinggi, nah, dalam bahasa Arab, maka dia muntahi juga di dalam syariat. Masya Allah, ini terkait apa namanya? Perkataan Syekh Saleh Al-Utsaimin. Nah, baik, maratib darajat sangat luas dan memang betul-betul luar biasa bahasa Arab ini.
Namun itu menjadi salah satu saja teman-teman semua ya, salah satu wasilah saja. Baik. Maka di sini kita tidak perlu minder, tidak perlu takut. Nah, kita pupuk kembali niat kita ikhlaskan kembali, kita kobarkan lagi api semangat yang ada di dalam diri kita untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi mempelajari ilmu itu termasuk bahasa Arab merupakan perjalanan yang panjang. Nah, perjalanan yang panjang jangan pernah dipikirkan kapan selesainya, tapi pikirkan bagaimana cara kita menempuhnya dengan bahagia, dengan tenang, dengan ceria. Begitu. Ya, jadikan ilmu bahasa Arab ini sebagai makanan kita sehari-hari. Ya, sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Berikutnya kita baca lagi wa ja'ala lil ilmi bihi usulan. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya dengan pengetahuan di dalamnya itu apa? Menjadi usulan apa namanya? Pondasi-pondasi, dasar-dasar. Wa muhimmatin dan patokan penting. Nah, patokan penting. Baik. Baru di sini wa asyhadu an la ilaha illallah haqqa. Nah, ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah haqqa. Dan tentunya kami bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya haqqa. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu sidqa. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu merupakan hamba Allah sekaligus utusan Allah sidqa dengan sebenar-benarnya. Nah, dengan kejujuran. Baik. Allahumma salli ala Muhammadin ya. Allahumma salli ala Muhammadin kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Naam, ini salawat Ibrahimiyah. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, amma ba'd, adapun setelahnya. Naam. Nah, kita baca di sini fahaddasani jama'atun ya, telah mengabarkan kepadaku ya, telah berkata kepadaku jama'atun minasyuyukh, Masya Allah, Eh, sekumpulan para syekh, para pengajar, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhum. Naam, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhum, dan ini adalah pertama kalinya hadis yang aku telah dengar dari mereka. Nah, pertama kalinya saya mendengarkan hadis dari mereka. Mereka ini kembali kepada siapa? Kembali kepada teman-teman semua ya. Nah, dan perlu diketahui bahwasanya Syekh Shalih Utsaimin adalah tokoh ulama yang banyak sekali memiliki guru. Ya. Nah, di antara guru-guru Syekh Shalih Al-Utsaimin ini adalah ulama-ulama India. Jadi kalau kita mau mengklasifikasi ulama dari negaranya, nah, ulama ahli hadis ini banyak di mana? Di India, teman-teman semua. Nah, dahulu di Bekasi seorang musnid ya, muhaddis Syekh Hamid ya, selalu menamatkan apa namanya? Qiraah kitab sahih ya, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan nanti sampai musnad ahli hadis. Nah, beliau pernah membawa beberapa gurunya dari India ya. Beberapa kali kami ikuti di Wadi Mubarak di Bogor ya. Nah, beliau menetap di Madinah Al-Munawwarah. Baik. Ulama-ulama hadis banyak dari mana? Dari India. Nah, di antara gurunya, guru Syekh Shalih Al-Utsaimin juga demikian. Dan oleh sebab itu, beliau memiliki sanad-sanad yang ali, sanad-sanad yang tinggi. Baik. Ya, beliau seringkali membuka dars untuk matan-matan tertentu ya, matan-matan ilmu tertentu di Madinah, di Nabawi tepatnya.
dan beliau pun juga meriwayatkan sanadnya. Ya, semoga kita semua teman-teman bisa berkunjung ke sana dan ikut ke majelis beliau dan mendapatkan sanad dari beliau, termasuk sanad jurumiyah gitu dan juga sanad-sanad yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bi isnadi kulli ila Sufyan bin Uyainah. Nah, dengan isnad sanad masing-masingnya itu sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Nah, ya. An Amri bin Dinar, ya, dari Amr bin Dinar, an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr, dari Abi Qabus maula Abdullah bin Amr, an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kalimat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Para pengasih dan penyayang itu dikasihi dan disayangi. Naam. Irhamu man fil ardi. Disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apa? Irhamu man fil ardi. Nah, sayangilah, rahmatilah, kasihanilah, kasihilah maksudnya afwan, kasihilah ya siapapun yang ada di bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Niscaya kalian akan dirahmati atau disayangi oleh zat yang ada di langit. Masya Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyayangi saudara-saudara kita, hatta sekalipun makhluk hidup lainnya selain manusia. Kan ada hewan, ada tumbuhan. Baik, banyak hadis-hadis yang mendorong kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Kalau orang terlebih lagi kita berbuat baik kepada mukmin, orang yang beriman. Nah, baik. Berikutnya kita baca lagi di sini. Wa min akadir rahmati rahmatul muallimin. Masya Allah. Ya. Nah, dan yang termasuk nih di antara hal yang termasuk bentuk kasih sayang pengajar. Masya Allah. Al muallimin, muallimin itu artinya apa? Para para pengajar. Nah, para pengajar. Bil muta'allimin. Muta'allim itu artinya apa? Pelajar, para pelajar. Nah, fi talqinihim ahkamad dina. Fi talqinihim ahkamad ad-dina. Dalam apa? Pengajaran mereka. Talqin itu kan secara harfiah kita membacakan sesuatu. Nah, di sini memang mengajarkan ilmu di dalam agama Islam, kita membacakan juga. Membacakan apa? Risalah-risalah dan kita para ulama. Nah, kita para ulama. Jadi, Masya Allah, kami pun ya sekalipun mengisi majelis kajian yang tematik, kami usahakan selalu membawa kitab, ya, kitab dari para ulama, karena memang mereka yang memiliki otoritas, ya. Baik. Nah, kita apalah, ya, kita beristifadah dari mereka. Nah, baik. Ya, tentang apa? Hukum-hukum agama. Wa tarqiyatihim fi manazilil yaqin. Nah, ya, mendorong mereka sampai kepada kedudukan yakin. Baik. Wa min taraiki rahmatihim. Naam, Masya Allah. Ya, dan di antara metode kasih sayangnya mereka adalah, nah ini nanti teman-teman yang mengajarkan ilmu ini lagi, atau mungkin di antara teman-teman juga ada yang sudah menjadi pengajar ya di daerah masing-masing. Nah, kita sama-sama diingatkan kembali di sini. Ya, jadi di sini kita sama-sama beristifadah mengambil faidah dari apa yang telah dituliskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Nah, ya. Nah, ini iqafuhum ala is
Nah, iqafuhum ala muhimmatil ilmi. Ya, apa maksudnya? Iqafu. Yaitu apa? Memfokuskan ya, fokusnya mereka, naam, kepada pentingnya ilmu. Dan inilah metode yang kami bangun tatkala membahas kitab ini kepada teman-teman. Ya, pertama kami menceritakan akan urgensi dari belajar bahasa Arab dan juga kami hadirkan sekelumit cerita potret dari ulama terdahulu akan pentingnya bahasa Arab dan kami hadirkan juga tokoh-tokoh ulama yang inspiratif untuk kita perjuangan mereka mempelajari bahasa Arab yang insya Allah semoga kita termotivasi dengannya. Nah, kemudian biikra'i usulil mutun. Nah, ya, pembacaan usul mutun maksudnya apa? Pokok-pokok matan ilmu. Nah, seorang pengajar ketika mengajarkan ilmu kepada muridnya, hendaklah dia memulai dari apa? Dari matan matan ilmu. Nah, dari matan ilmu dan nasihat ini juga dijelaskan oleh beliau ya. Beliau di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya berjudul apa? Khulasah Ta'zimil Ilmi. Kami telah membahasnya, bisa teman-teman cari di rekaman playlist YouTube kami. Nah, ya. Kemudian watabiyini maqasidiha al-kulliyah, menjelaskan maksud dan tujuan kita mengajarkan ilmu secara menyeluruh nih, ya. Nah, pada murid-murid. Nah, kepada orang yang belajar dengan kita. Kemudian wa ma'aniha al-ijmaliyah. Nah, dan juga menjelaskan menerangkan makna-makna secara umum. Baik. Agar kenapa sih demikian? Liyastaftiha bidzalika al-mubtadi'una talaqqiyahum. Nah, agar dapat membantu ya membuka fokus mereka, yaitu apa? Fokus para pembelajar, orang yang belajar dengan kita dalam memahami ilmu yang kita terangkan kepada mereka. Nah, yaitu ilmu tentang syariat Islam. Sebagaimana kami berusaha untuk itu, menjelaskan dari mulai urgensi mempelajari bahasa Arab kaitannya dengan apa? Ilmu-ilmu keislaman. Kami nukilkan perkataan Mujahid bin Jabir dari kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, karya tulisnya Al-Imam As-Suyuti. Barakallahu fikum. Kemudian di sini wa yajidu fihi al-mutawassituna ma yudzakkiruhum. Ya. Nah, apa maknanya di sini? Ya, dan berlaku juga untuk orang-orang yang pertengahan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana pembagian orang dalam mempelajari ilmu syar'i, pembagiannya dari siapa tadi? Imam Syatibi. Baik, ya. Nah, itu ada orang yang mubtadi fi syariah, ada orang yang mutawasid fi syariah, ada orang yang muntahi fi syariah. Nah, ini juga berlaku juga ini apanya? Metode demikian diberikan kepada orang yang pertengahan mempelajari ilmu syar'i. Berikutnya wa yattali'u minhu al muntahun. Muntahun ini siapa? Muntahi. Naam, ya. Dan naam, ya. Dan dia pun ya. Dan dia pun mereka yang mutawasid tadi ya bisa meningkatkan ilmunya. Naam, ya. Dan bagi orang yang telah mencapai tahapan akhir yaitu muntahun, ini muntahun di sini sebagai fa'il teman-teman ya. Ya, sebagai fa'il itu apa? Pelaku, subjek dari yattali'u. Nah, dan orang yang sudah di fase-fase ya tingkat sebenarnya bukan fase akhir juga kami katakan, ya tingkat lanjutan lah gitu dalam mempelajari ilmu syar'i ya. Dia memiliki kewajiban untuk apa? Ya menelaah ilmu, jangan ditinggal. Begitu seperti orang yang sudah hafal Quran 30 juz, dia punya kewajiban apa? Mentelaah apa yang telah dihafalkan.
berkewajiban memurojaah apa yang telah dia tanamkan di dalam sanubarinya berupa hafalan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini agar apa nih orang-orang yang sudah sampai di tingkat ini, muntahi, menelah ilmu. Agar apa? Tahqiqi masailil ilmi. Ya. Nah, untuk bisa mentahqiq ya berbagai masalah ilmu. Ada yang tahu nggak mentahqiq itu apa? Kan kita sering melihat kitab-kitab hadis di tahqiq. Nah, ya oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud ulama hadis, ditahqiq oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nah, rahim rahimahumullah. Nah, nah kita sering lihat itu. Coba tahqiq itu apa? Tapi seringnya ulama hadis mentakhrij juga ya. Nah, itu mengeluarkan apa? Penilaian terhadap suatu hadis itu takhrij. Kalau tahqiq itu apa? Meneliti gitu. Tahqiq itu apa? Meneliti begitu. Ya. Nah, jadi orang yang berpendidikan, nah, orang yang berpendidikan itu, ya, orang yang berpendidikan itu adalah orang yang tahu kapan dia harus berbicara. Ya, anta arifa mata tatakallam. Engkau tahu kapan berbicara. Ya, nah, dan orang yang berpendidikan tentu mengharapkan dirinya menjadi orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Nah, yang tidak akan membenarkan setiap perkataan orang yang berbicara dengannya. Itu ada apa? Meneliti gitu. Nah, barakallahu fikum. Kita baca lagi. Wa hadza syarhul kitabi, kata beliau Syekh Saleh Al-Utsaimin. Naam. Wa hadza syarhul kitab. Yang keluar. Baik. Wa hadza syarhul kitab ats-tsani 'asyara. Dan ini merupakan penjelasan kitab ke-12 dari Barnamij Muhimmatil Ilmi. Jadi beliau itu punya program ya setiap tahun. Nah, di mana di Masjid Nabawi nama programnya adalah Barnamij Muhimmatil Ilmi, di mana beliau membahas berbagai macam disiplin ilmu dari apa? Matan-matan ilmu. Nah, ya, di antaranya nanti ada ilmu akidah, baik dari matan-matannya, bahkan nanti ada usul tafsir dari yang dibahas oleh beliau muqaddimah usul tafsirnya Ibnu Taimiyah rahimahullah gitu. Dan nanti dari adab, nah banyak sekali. Dan di antaranya disiplin ilmu bahasa Arab beliau bahas ini jurumiyah, dan pembahasan ini terletak pada urutan ke-12. Baik, ya. Nah, beliau jelaskan di sini fisanatihi as-sadisah. Nah, di tahun yang ke-6 dari berlangsungnya acara atau program Barnamij Muhimmatil Ilminya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Nah, tahun berapa itu kira-kira? Ya. Nah, ini dikatakan di sini sittin wa thalathina ba'dal arba'imi'ah wal alaf minal hijrah ya. Nah, tahun hijriah. Coba ya, tahun berapa? Itu. Sittin wa thalathina ba'dal arba'imi'ah wal alaf. Terjemahkan dari akhirnya dulu. Coba. Yang akhwat juga boleh menjawab, bisa tulis fit ta'liqat di kolom komentar. Nah, yang teman-teman ikhwan juga boleh di kolom komentar coba. Nah, ditulis. Coba ditulis di kolom chat, langsung direct kepada saya. Nah, tafadhal. Jangan everyone. Coba. Berapa? Tahun berapa itu? Iya. Nah,
Baik, Masya Allah. Oke, benar-benar semua ini yang masuk. Saya nunggu ada yang salah nih. Ya, semoga tidak ada yang salah. Amin. Oke. Ada? Masih ada lagi? Oke, semuanya, nah, ya. Agar kami tahu teman-teman di sini amanah dalam bermajelis ilmu, meskipun kita bu'ad, ya, daring, jarak jauh. Gitu. Oh, sudah malah everyone ya. Baik, nah. Baik, betul sekali. 1436 Hijriah. Sekarang kita ada di tahun berapa Hijriah nih? 1445 Hijriah. Berarti berapa tahun lalu? Nah, Syekh Shalih Utsaimin membahas Jurumiyah ini dengan terbit syarah ini nih. Nah, risalah yang kita, nah, oke, jawabannya 9 Ustaz. Nah, ya. 9 tahun yang lalu ya. Baik. Barakallahu fikum. Wa huwa kitabul muqaddimah al-ajrumiyah. Nah, ya. Dan kitab ini adalah kitab yang berjudul Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Lil alamati Muhammad ibni Muhammad Asin Haji Al-Ma'ruf bibni Ajurum. Liknya milik siapa? Milik Alamah. Nah, Alamah itu bentuk sighah mubalaghah dari alim ya. Insyaallah. Nah, milik alim yang sangat luar biasa keilmuannya bernama Muhammad. Nah, bapaknya Muhammad, Asin Haji ini nisbat nanti. Ya, begitu. Ma'ruf, ya ma'ruf itu artinya apa? Dikenal dengan sebutan ya Ibnu Ajurum. Nah, Ajurum ini nanti juga ada maknanya nih. Nah, ya. Al-Mutawaffa sanata, beliau yaitu Ibnu Ajurum wafat sanata salatin wa ishrina wa sab'i mi'atin. Taib, coba lagi sekarang. Jangan everyone ya, nanti ya, yang lain lihat gitu. Silakan direct. Nah, semuanya masuk kok. Coba tahun berapa nih wafatnya nih? Sanata salasin wa ishrina wa sab'i mi'ah. Taib. Wafatnya Ibnu Ajurum. Ya, kalau everyone juga nggak jadi masalah, teman-teman. Silahkan. Yang penting menjawab. Gitu ya. Baik. Coba, nih tahun wafatnya. Kita membaca nih. Membaca apa namanya? Adat. Bilangan. Angka. Ya, bilangan bahasa Arab. Tapi di sini tulisan nih. Kita jadikan dia angka. Baik. Coba nih, kira-kira berapa angkanya? Ya. Salasin wa ishrin wa sab'imi'ah. Oke, kami menunggu. Masih belum ada yang masuk. Coba. Dari akhirnya dulu. Dari akhirnya dulu tuh. Ya, sab'imi'ah. Kemudian ishrin. Kemudian salas. Salas. 903. 603. Khotok. Salah. Ya. Ayo. Berusaha lagi. Nah, masih ada kesempatan untuk mencoba. Toib, yang benar everyone nih. Wah, 1723. Waduh. Enggak ya. Nah, iya, nah sudah dijawab itu yang betul 723. Jadi sab'umiyah itu artinya 700. Ishrin 20. Salah tiga. Gitu. Kenapa dia majrur? Ya kan mudhaf ilaih itu dari mana? Salasnya kan mudhaf ilaih dari sana. Ishrinnya ma'tuf ke salas. Sab'imiyah pun juga sama ma'tuf ke ishrin. Barakallah fikum, teman-teman. Kita cukupkan dulu pembahasan kita ya sore hari ini. Nah, insya Allah kita ada terusannya ya. Nah, ini terkait biografi Ibnu Ajurum. Nah, kita pisah dulu pembahasannya, masuk ke pertemuan selanjutnya insya Allah fil liqa al-qadim ya. Akan nanti kami tambah dari beberapa referensi terkait apa namanya biografinya Ibnu Ajurum. Tamam. Ya.
Sore hari ini kita telah termotivasi dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pensyarah yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin di dalam muqaddimah ini ya. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga beliau dan tentunya kita berdoa untuk kita semua yang belajar. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu maupun mengamalkan ilmu. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum jami'an teman-teman.